setirnya juga shut. Memang setirnya harus kami akui tidak seberat dan sekuat itu feedbacknya seperti layaknya BYD yang pernah kami review, seperti Atto 3, Seal atau Dolphin gitu ya. Tapi jujur, kalau mereka setir feedbacknya memang lebih baik sedikit dari mobil ini. Tapi body roll dari mobil mereka itu lebih kerasa dibandingkan dengan mobil ini. Kalau ini hampir nggak ada body roll, padahal dia nyaman banget. Pakai seminggu paling cuma habis 100.000. Kapan lagi beli mobil Eropa seirit itu? Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Loh, Citroen kami kok jadi membesar gini? Enggak deh. Ternyata ini bukan EC3 yang kami pernah review dan kami memang sedang lagi pesan, tapi ternyata ini adalah EC4, kakaknya EC3 yang lebih besar, tapi bentuknya bukan SUV atau crossover, tapi dia ala-ala crossover coupe gitu. Nah, langsung diimport langsung dari Eropa. Mobil ini ternyata punya banyak hal yang menarik dan ternyata banyak yang common parts dengan EC3 yang dijual di Indonesia dan akan dirakit di Indonesia, tapi sementara masih CBU India. Apa aja itu? Dan mampukah dia menahan hegemoni atau hype mobil listrik asal China? Lalu tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Citroen EC4. Kami ingin minta maaf dulu karena kondisi mobilnya tidak pernah bisa benar-benar clear dan clean. Karena tadi kami syuting aja baru bikin intro tadi, kami harus rehat bentar atau hujan. Terus hujannya berhenti. Habis bentar hujan lagi. Ya ini sekarang lagi musim-musimnya hujan, memang kami syuting sebelum Imlek. Memang biasanya perubahan lah, pancaroba gitu ya. EC4 ini sebenarnya kalau secara dimensi ini dia siapa sih lawannya? Kalau secara dimensi sebenarnya dia mirip banget sama Honda HR-V. Karena panjang dia di 4.360 mm, wheelbase-nya di 2.670 mm. Jadi artinya mobil ini sebenarnya panjang HR-V. Atau kalau di Perancis sana kami pernah ketemu juga Honda ENY1, yang mana itu adalah versi EV dari Honda HR-V. Nah, mobil ini punya banyak hal menarik, tapi juga tetap mirip dengan model adiknya EC3 yang sebenarnya secara harga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil ini. Mobil ini dibanderol di harga 2023 itu adalah 1 miliar lebih sedikit, tapi memang secara spesifikasi dibandingkan dengan EC3 ini lebih OP ibaratnya. Oke, kita desain depan. Desain depannya sebenarnya kalau dibandingin sama EC3 banyak miripnya loh. Mulai dari lampu LED DRL-nya mirip, lampu utamanya layoutnya mirip, walaupun isinya beda semua. Ini dia udah pakai teknologi Citroen LED Vision, yang mana ini sebenarnya LED reflektor gitu ya. Yang mana ini ada empat titik dan ada lampu sen juga di sini, bagus banget. Begitu pula pada bagian fog lamp juga sudah LED. Sebenarnya mirip juga dengan Citroen EC3 yang semua lampunya juga sudah LED, kecuali sennya waktu itu kalau di EC3 ya. Tapi fog lampnya juga sudah LED, jadi kalau secara layout lampunya ini mirip banget. Grillnya juga yang menyambung ke lampu utama dengan gundukan dengan logo Citroen yang masih lama juga masih ada, karena memang nih di develop sebelum logo baru official diluncurkan. Jadi sudah ada di sini. Kap mesinnya dibuat kayak mencoak ini, dan jangan takut nih, kap mesinnya masih bisa dibuka. Jadi karena memang sejatinya ada varian bensinnya. Jadi ada yang diisi dengan bensin di sini. Tapi di sini diletakkan motor listrik dari mobil ini, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Ke samping
Dia seperti kami bilang tadi, dia desainnya ala-ala coupe gitu ya. Dia mengupe seperti ini. Karena yang nggak coupe itu ada yang varian ganjilnya. Jadi C3, C5 itu bentuknya nggak coupe. Tapi kalau yang lebih crossovernya dia biasanya disebutnya aircross. Nah kalau dia C4 itu dia coupe gini. Keren banget. Karena di sana dijual juga C6 ya. Yang mana juga agak ngupe tapi wagon. Keren banget itu di sana, keren banget. Kami pernah merasakan juga waktu kemarin diundang Citroen ke Paris. Dimensi kami bilang tadi 4.300-an, artinya ini kalau dijajarin sama HRV, ini bakal mirip banget HRV yang gen baru ya. Akan sama persis panjang dan dimensinya. Samping bawah bannya menggunakan konfigurasi 195/60 R18. Dia pakai 18 inci dual tone seperti itu, bagus. Di sini ada logo I menandakan dia varian elektrik. Ada warna biru-birunya di bawah. Banyak mirip-mirip ya sama EC3 ya. Jadi kayak ada aksen gini tapi ini warna biru. Maaf agak sedikit kotor karena syutingnya pas hujan. Terus spionnya keren banget. Dia sudah auto retract, bagus banget. Dan dia juga sudah ada lampunya ketika kita unlock di malam hari. Gitu. Belakang dia sloping roofline, keren banget. Tapi sayang memang untuk antenanya belum shark fin antena. Tapi memang beberapa mobil Eropa memilih untuk tidak pakai shark fin antena karena lebih cocok dengan desain seperti ini. Kita lihat bagian belakang. Ini desain belakangnya keren banget ya. Dengan sloping roofline begini. Dan dia ada kayak spoiler yang memotong kaca belakangnya. Keren banget, dia kayak ducktail gitu. Tapi memang sedikit mempengaruhi visibilitas di belakang. Jadi kalau kalian lihat dari spion, ini kayak ada yang membelah gitu ya. Mana dia ngupe juga udah agak kepotong, tapi ini ada potongan lagi jadi agak ganggu. Tapi banyak banget kemiripan seperti lampu belakangnya, itu mirip dengan C3. Dia sudah keren banget ya, dia kayak X gitu. Dari samping kanan dan samping kiri, keren. Dia ada logo Citroen di sini dan EC4 di bagian kanan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless yang aksesnya bisa diakses dari depan kanan, depan kiri, dan pintu bagasi. Jadi kalau kita buka bagasinya, bisa diakses melalui akses keylessnya. Akses bagasinya memang nggak besar-besar banget, tapi kalau dibanding dengan HRV yang dimensinya mirip ya, dia punya kapasitas bagasi di 380 liter, lebih besar sedikit. Dan kalau dilipat rata lantai, bisa sampai 1250 liter. Jadi gede banget dan dia ada akses untuk mengambil ke bagasi dari tengah sini nih. Ala-ala sedan gitu ya, keren banget. Dan bagasinya, dia punya ruang lagi di bawahnya. Dimana ini ruangan untuk menaruh portable charger dari EC4 ini yang bisa kita pakai untuk di rumah gitu. Ini bisa ditaruh ke bawah sini. Tapi sayang memang sama seperti EC3 yang kapasitas bagasinya juga cuma di 315, mobil ini 380 juga belum membuatnya bisa menampung stick golf kami yang full size. Jadi nggak muat di sini ya. Paling kalau koper-koper besar, satu lagi koper kecil masih cukup oke. Tapi udah lumayan besar lah ya. Untuk kapasitas baterai dari mobil ini sendiri di 50 kWh dan klaim range-nya bisa mencapai kalau NEDC bisa hampir 400 km. Tapi kalau WLTP-nya di 350 km. Jadi tergantung kalian cara bawanya gitu. Port charging-nya di belakang sini. Kita bisa charge di sini. Dan dia udah support fast charging sampai 100 kW. Dan kalau AC charging-nya sih cuma sampai 7 kW doang. Tapi 100 kW itu sudah bisa membuat mobil ini karena kapasitasnya cuma di 50 kWh. Itu artinya bisa membuat mobil ini sekali pengecasan hanya setengah jam aja sampai full. Keren banget. Jadi apalagi kalau ketemu yang ultra fast charging kayak gini ya 200 kW. Ini setengah jam aja ngopi bentar. Tinggal ngecas. Dan untuk motor listriknya sendiri, dia diletakkan di depan. Kalau port charging tadi di belakang, motor listriknya di depan. Dan dia sudah dilengkapi dengan motor listrik yang lumayan oke lah ya. Sayang tapi dia memang belum dilengkapi dengan pegas. Dan uniknya tadi kami kenapa dari kiri, karena dia memang di developnya di pasar negara yang drivingnya di sebelah kiri, nyetir sebelah kiri. Buka kapasitasnya juga dari kiri, kap motornya gitu. Nah ini dia motor listriknya. Motor listriknya tenaganya di 136 PS dan torsinya 260 Nm. Kalau dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya, dia lumayan bagus loh. Kalau dibandingkan dengan iX1 yang baru banget meluncur kemarin, secara torsi dia lebih besar sedikit.
AX1 itu torsinya 247, dia 260. Jadi bisa jadi kick in-nya, terutama torsi kan untuk gerakin pertama mobil, ini lebih menarik gitu. Dan kalau kalian pengen beda ya daripada Jerman mulu kalau mobil Eropa, nyobain mobil Perancis lah sekali-sekali. Ya, ini dia interior dari Citroen EC4. Dan sebenarnya kalau kalian perhatikan layout-layoutnya, overall bentuk desainnya, banyak banget yang mirip-mirip dengan EC3 yang pernah kami review waktu itu ya. Ini mulai dari kayak belokan dari panel AC yang bergabung dengan layar head unit. Meskipun memang karena dibentuk dia dari Eropa langsung ya, jadi layarnya bisa lebih tipis, lebih pipih gini ya. Bagus, dan dari layar entertainment ini juga banyak banget yang bisa diatur, bahkan kita bisa memantau AC-nya juga dari sini, bisa mengatur AC-nya juga dari sini, terus mengatur kendaraan, pengaturan kendaraan banyak banget, driver function, bahkan ada under inflation tuh maksudnya untuk tire pressure monitoring bisa ada, auto headlamp, parking sensornya, kameranya sayang banget cuma kamera mundur doang, tapi bisa kita atur juga dari sini, vehicle setting bisa mengatur lampu, comfortnya tuh apa aja sih, mood lighting, terus hands free access, terus unlock driver only juga bisa, dan dia punya safety, yang mana safety-nya udah kelihatan di sini ada kamera, dan di bawah grill tadi itu di bawah juga udah ada sensor, jadi bisa memberikan citra yang baik untuk ketika kita bergendara secara keamanannya. Dia lengkap banget, udah ada blind spot sensor, active safety brake, speed reading, road sign recognition. Jadi dia bahkan misalnya dia membaca marka jalan ada tulisan speed limit 80 gitu di tol, itu bisa muncul di layar head up display-nya ini. Jadi bagus banget, jadi kita bisa selalu tahu. Tapi memang kalau di Indonesia speed limit ya nggak sekejam di Paris gitu ya. Tapi kalau misalnya mobil-mobil Eropa seperti ini memang butuh sekali itu, karena memang mobil-mobil di sana lebih 1 km per jam aja mereka udah kena tilang, dan harganya bisa jutaan. Oke, mulai dari desain AC gitu ya, itu juga sama tuh sama kayak Laci EC3, layoutnya mirip gitu, tapi memang kalau kami malah justru desain AC-nya lebih suka di EC3, lebih bagus malah. Speedometernya dia simple minimalis tapi sudah full digital, dia bisa menampilkan mode berkendara kita, misalnya kalau mau eco, charging, dan power gitu ya, dan kita bisa ganti-ganti dari mana, dari sini ujung wiper kiri, ujung wiper kanan, dan ujung pengaturan lampu di bagian kiri. Jadi mau ganti-ganti ini bisa. Tuh. Mau ditampilkan komputernya, driving kita, itu bisa ditampilkan dari sini. Banyak banget yang bisa dipantau, dan juga driving assistant kita juga bisa ditampilkan dari sini, maupun head up display gitu. AC-nya dia sudah dual zone climate control, jadi kanan dan kiri bisa dibedakan. Mau kiri dan kanan beda bisa, keren, namanya mobil premium lah ya. Layar entertainment-nya juga sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto, tapi memang masih pakai kabel biasa. Terus dia kursinya juga sudah dilengkapi dengan ventilated seat, heated dan cooling. Heatednya dari tombol di sini, coolingnya dari sini. Tapi untuk pengaturan kursinya uniknya elektrik untuk yang kanan. Tapi uniknya bukan untuk maju mundur, jadi cuma buat recline dan head adjusternya. Tapi untuk maju mundur ya masih manual. Unik banget ya. Dan banyak banget yang unik-unik sih sebenarnya di sini. Mulai dari ini panel instrumen atas ini ya, lampu-lampunya sudah LED. Terus juga dia sudah panoramic sunroof, gede banget panoramiknya ya. Tapi bisa dibuka juga. Makanya kamu bilang panoramic sunroof. Mau dibuka juga bisa. Keren. Di sini dia juga sudah pakai sun visor-nya gede, dan ada lampunya, dan lampunya sudah LED dan di diffuse. Di dashboard dia juga sudah ada tempat buat naruh iPad ya, bisa disangkutin di sini ya, bagus banget tuh, bisa di adjust sebesar apa, keren. Dan ada 2 layer penyimpanan, satu di sini misalnya untuk map seperti ini ya, masuk di sini, dan kalau untuk yang bawahnya juga bisa. Dan ini bawahnya tipikal mobil Eropa, dalam banget tuh, wah keren. Banyak banget ruang penyimpanan di atas sini, ruang penyimpanan bawah sini, dan ruang penyimpanan untuk cup holder yang sudah ada 2. Ini kita bisa pakai nih. Ada 2 cup holder sini, cup holder di door trim, ada 2 kanan kiri, dan di belakang juga sudah ada kanan kiri, dan ada juga armrest di bagian belakang. Kursi sudah full leather, tapi memang ada kayak semi fabrik tapi cuma garis doang gitu.
karena untuk membuat konturnya. Dan kami bisa akui kursinya ini bahannya pintar, cerdas, dia kayak agak membuat badan kita tuh lengket gitu sama mobilnya pas kita berkendara. Tapi nanti akan kami jelaskan lebih lanjut soal itu. Tambah lagi tuas transmisinya nih banyak banget yang mirip sama EC3. Nih tuasnya mirip banget sama EC3, sama-sama P, R, N, D dan B persis banget kan kayak EC3. Tapi memang bedanya kalau EC3 nggak ada P, dia hanya ada R, N, D doang gitu. Dan dia juga sudah ada electric parking brake. Dan ini untuk shortcut, untuk tombol kita mau pengecasan berapa lama. Dan saking nih mobil memang langsung banget diimpor dari Eropa gitu ya, tombol di kanan sini ada tombol untuk menghangatkan setir. Karena di Eropa kan 4 musim, jadi megang setir nanti bisa dingin banget. Itu ada tombolnya di sini. Dan berikut juga kanan kiri tombol untuk lane keeping assist dan segala macamnya untuk adasnya. Dan leveling dari lampu depannya. Bagaimana dengan impresi berkendara dari Citroen ini? Jujur, seperti layaknya Citroen lainnya ya, Citroen itu memang fokus sekali dengan kenyamanan. Terus magic carpet ride gitu ya, rasanya itu kayak kita naik carpet terbang, floating. Jadi kita ngeliatin speed bumps, terus juga jalanan yang gak rata, itu enak banget mobil ini. Benar-benar menarik. Meskipun memang agak unik tadi yang kami bilang ya, bahwa pengaturan maju mundur dari mobil ini tuh masih manual. Tapi recline-nya kan sudah elektrik, tapi at least ini kenyamanan sini, posisi duduknya, terus kenyamanan bantingannya dan joknya dari mobil ini juga nyaman banget. Ini kebetulan kami beberapa kali speed bumps dan lewatin jembatan-jembatan di peak gitu ya. Ini ngayun banget sih. Enak banget. Ya. Rasanya tuh kayak nggak ada yang ngebanting gitu. Nggak ada kayak jedaknya gitu, nggak ada sama sekali. Empuk banget menurut kami. Ini benar-benar luar biasa sih. Citroen memang mampu mempertahankan ini, dan nggak cuma di varian-varian mahalnya ini seperti si EC4 ini. Bahkan EC3 yang pernah kami review itu juga pun memiliki bandingan suspensi yang juga lebih empuk juga dibandingkan dengan rival-rivalnya. Mohon maaf nih, memang suara kami habis karena ya lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak banget mobil yang direview, jadi terus cuacanya panas, terus tahu-tahu dingin lama-lama, kena juga nih suara kami. Kenyamponya intinya kenyamanan di sini memang empuk banget, nyaman, enak banget kita berbelok-belok seperti ini gitu ya, itu enak banget. Dan uniknya, meskipun dia nyaman ya, tapi biasanya mobil-mobil nyaman tuh memang punya kelemahan yang biasanya itu handlingnya agak sedikit terkorbankan. Sedangkan di mobil ini handlingnya luar biasa banget. Si Citroen mampu membuat set suspensi dari sebuah EC4 dan gak cuma EC4 ya, EC3 pun juga seperti ini, supaya dia handlingnya tetap enak. Jadi kalau kita berbelok seperti ini, sharp gitu loh, enak banget. Setirnya juga sharp. Memang setirnya harus kami akui tidak seberat dan sekuat itu feedbacknya seperti layaknya BYD yang pernah kami review, seperti Atto 3, Seal atau Dolphin gitu ya. Tapi jujur, kalau mereka setir feedbacknya memang lebih baik sedikit dari mobil ini. Tapi body roll dari mobil mereka itu lebih kerasa dibandingkan dengan mobil ini. Kalau ini hampir nggak ada body roll, padahal dia nyaman banget. Kami nggak cuma pernah di Indonesia membawa ini, kami pernah bawa mobil ini di Perancis juga yang jalannya berkelok-kelok ya. Gak limpung sama sekali, dan tambah lagi leather dari mobil ini memang kayaknya agak dibuat agak lengket gitu ya. Jadi mengkeep kita di place, meskipun kalau side supportnya sebenarnya kalau dilihat tidak terlalu besar, tapi lihat ya, kita muter balik di sini. Tuh, badan kami kayak ketahan tuh. Karena leathernya, material dari leathernya itu kayak mencengkeram kita dengan sangat baik. Karena bahan material ini memang kayaknya beda deh dari leather biasa. Ini bagus banget menurut kami. Jadi handlingnya enak, tapi tetap nyaman. Itu jarang banget ditemuin di mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Dan menarik dari mobil ini adalah mobilnya juga bisa menampilkan banyak banget informasi dibandingkan dengan
EC3. Memang mungkin karena EC3 varian yang lebih bawah dibandingkan dengan mobil ini, sehingga mobil ini lebih lengkap nih soal informasi bisa ditampilkan, karena dari speedometer ada, dari head up display juga ada. Jadi kalau misalnya kalian lagi menampilkannya trip komputer di bawah di bagian speedometer, di bagian atas mau dibuat full ADAS-nya juga bisa. Jadi kalian bisa melihat dua sisi, jadi informasi yang ditampilkan bisa banyak gitu. Oke, dan once kita pindah ke mode Eco, regenerative braking-nya juga semakin kuat, dan kita pindah transmisi ke bagian B, ibaratnya itu kayak menaikkan regenerative braking ke level 3. Jadi kayak wah, makin nahan lagi sehingga mengembalikan daya lagi ke mobil. Dan kalau kami perhatikan, kalau kalian bisa sering-sering memainkan regenerative braking, terus kayak pas cruising gitu ya, itu bisa membuat mobil ini mengembalikan daya rata-rata 2 km per mengembalikan daya gitu. Ini kami lagi kayak gini ya, dia naik 2 km range kita bisa perhatikan di situ. Tuh, enak banget. Wah. Tapi sayang memang ketika regenerative braking-nya aktif, mobil ini dari belakang tidak menyalakan lampu remnya. Sayang banget. Padahal pada saat di mode driving mode Eco dan transmisinya di B, ini regenerative braking-nya bisa benar-benar membuat kalian sampai berhenti. Which is itu agak sedikit bahaya. Ini kami sedang membukanya sampai berhenti. Ini hanya di nggak nginjek rem sama sekali, tapi memang mobilnya berhenti karena mode Eco dan mode B di transmisi. Tapi dari belakang nggak ada lampu sama sekali yang menyala gitu. Sayang banget sih, padahal bisa aja kan diakalin atau segala macamnya gitu ya, tapi sepertinya ini di sini belum. Seharusnya bisa dikembangkan lebih lanjut soalnya. Oh iya, mobil ini juga sangat menarik ketika kami pakai di jalan tol, yang dimana biasanya mobil listrik itu sedikit lemah ya di jalanan tol, terus cruising jalan panjang gitu. Biasanya range-nya jadi deviasinya tinggi, penurunannya cukup cepat. Tapi di EC4 ini enggak. Dia kayak actual banget, jadi kita bisa jalannya di tol itu memang jalannya baru 5 kilo. Emang kan turun 5 kilo atau 10 kilo, dia akan turun 10 kilo gitu. Bagus banget, jadi dia actual. Padahal di mobil-mobil listrik lain asal Korea, asal Cina ada juga yang seperti itu ada yang dropnya lumayan signifikan ketika kita masukin di tol, karena memang mobil EV itu lemahnya di tol. Sedangkan EC4 ini wah, luar biasa banget sih, dia mampu menahan dengan sangat baik sehingga membuat mobil ini kalau pakai cruising ini masih enak, perjalanan jauh juga enak. Kebetulan kami waktu di Paris merasakan mobil ini di setir kiri, itu juga berjalan cukup jauh 300 km, dan actualnya dengan pengaturan NEDC beneran kerasa, karena memang range yang kami sisakan itu benar-benar 50 km. Jadi sesuai jalannya 300, beneran 20 km gitu. Tapi menurut pengetesan kami ketika kami membawa mobil ini di Indonesia dengan rute kombinasi, rata-rata kecepatan di 60 km per jam ya. Jadi gabungan antara tol dan itu, kami hanya mendapatkan total range dari mobil ini di 340 km. Artinya dengan 50 kWh artinya dia hanya bisa berjalan, kami mendapatkan efisiensi dari baterainya, dari listriknya adalah di 6,8 km per kWh. Bukan yang jelek, ada yang lebih jelek lagi, tapi menurut kami ini baik. Dan mengingat memang mobil ini sudah dikembangkan sudah lumayan lama, karena baru-baru kan memang pasti punya range lebih canggih. Tapi kalau kalian cari kenyamanan, enak banget buat cruising, dan tambah lagi sistem ADAS-nya juga sangat luar biasa, EC4 ini bisa jadi solusi karena sistem ADAS-nya ini halus banget. Kalian bisa aktifkan di tombol setir sebelah kiri yang ada tulisan assist-nya ini. Kita aktifin assist, lane keeping-nya bisa gitu. Dah, kita buka, lepas tangan sebentar pun dia bisa membelokkan setir dengan sendiri, dan tampilan dari ADAS-nya bisa kita munculkan di head-up display, cukup besar, cukup bright, atau mau dari speedometernya juga bisa melalui pengaturan di tempat wiper atau tempat lampunya gitu. Ini
keren banget sih menurut kami, dan jaraknya cukup dekat dengan mobil di depan ketika kita aktifkan adaptive cruise controlnya. Ini menarik loh. Jujur ini nyamannya luar biasa, efisien juga gitu kan. Sudah support fast charging, jadi bisa cepat kita bisa ngisi mobil ini. Fast chargingnya 100 kW lagi ya. Jadi ini menarik banget. Bayangin aja misalnya kalian mengisi mobil ini full tanknya di 223.000 atau dengan kWh-nya 24.477. Bayangin aja 247. Bayangin aja kalian sudah bisa berjalan sama mobil ini 100.000 itu cuma bisa buat 5 hari, ya kan? Berarti tandanya seminggu kalian cuma habis paling nggak nyampe 200.000 bersama mobil ini. Irit banget. Dari tadi kami bilang bahwa di depan nyaman banget, enak banget untuk kita bawa hari-hari segala macam. Nah, bagaimana kalau kita di steering di belakang sini? Apakah kenyamanannya akan sama? Ya, surprisingly memang sama lah ya. Ini nggak ada bedanya. Coba nih agak kencang dikit. Kita mau lihat limbungnya. Tuh, tetap tidak ada limbungnya. Kami mungkin Civities beberapa hari yang lalu lihat kami sudah mereview Atto, Dolphin. Kedua mobil tersebut limbung banget, bahkan kalau untuk Dolphin khususnya itu benar-benar sampai membuat kami agak sedikit mual. Kalau di Atto agak pas, kalau Dolphin terlalu goyang banget. Tapi di sini surprisingly memang Eropa lebih jago, dan memang Citroen sampai paten suspensinya mau dibayarin Mercy dan Rolls Royce kan. Saking mereka jagonya bikin suspensi nyaman. Nah, maka dari itu memang mereka pun jago membuat kenyamanan hingga di belakang sini. Keren banget. Kenyamanan juga ditingkatkan dengan door trim yang juga sudah dibalut kulit di belakang sini. Terus juga sudah ada armrest. Nih ya, armrestnya juga ada 2 cup holder dan ada sebuah untuk naruh kantong gitu untuk naruh HP di sini. Dan uniknya, seperti yang kami bilang tadi, ada akses untuk mengambil something dari bagasi. Nah ini. Tapi kalau headrest tengahnya kalian benar-benar turunkan, ini nggak bisa dibuka. Lucu banget, jadi besinya mencuat ke sini, jadi kalian kehalang. Jadi headrestnya harus dinaikin dulu, baru kalian bisa buka dan ambil akses barang yang ada di dalam bagasi gitu. Unik ya, memang kadang Prancis tuh suka unik. Pabrikan asal Prancis sama Itali tuh suka beda sendiri gitu. Tapi ya itulah Eropa memang ya. Belakangan juga sudah ada kisi-kisi AC, tapi memang pengaturannya cuma ngikut dari depan aja. Ada USB-A, 2 soket di sini dari USB-C, bagus, sudah terasa modern. Lampu-lampu belakang juga sudah LED, bagus banget. Tuh ada kayak lampu tengahnya juga bagus. Dan leathernya sama persis dengan yang di depan, sehingga memang mau dibelokin kenceng pun kita tuh kayak nih tetap keep in place, jadi bagus banget. Dan legroom wise ini masih lega loh, kami masih sedikit mendapatkan 10 jari, jadi bagus banget. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Langsung aja kita coba yuk. Dengan tenaga 136 PS, apakah dia punya akselerasi yang baik? Tapi biasanya mobil listrik punya torsi instan yang luar biasa. Oke, jadi kita coba. Dia ada mode berkendara sport. B-nya kita matiin. 3, 2, 1, go. Instan ya. Ya. Dan teratas. Menurut pencatatan kami, dengan aplikasi berbasis GPS, dia bisa menghasilkan 0-100 di 9,7 detik saja. Menarik. Memang bukan yang 7 detik atau 4 detik kayak mobil-mobil listrik performance ya. Memang peruntukan mobil ini lebih kenyaman, daily usable, enak banget daily use pakai mobil ini sih. Jujur kalian gak akan ngerasa capek, listriknya smooth, dan segala macamnya juga enak mobilnya. Jadi menurut kami memang performance cukup oke juga. Kok masih 9 detikan tuh masih oke, cuma memang bukan yang performanya paling tinggi. Cuma kalau kenyamanan boleh diadu, kalian cek sendiri aja. Ya, bisa disimpulkan kalau kalian memang kalau kaum mendang mending, ya
ini bukan buat kalian karena memang harga dari mobil ini 1 miliar lebih sedikit. Tapi kalau kalian suka brand Eropa dan berpikir, wah mau cari nyamannya Eropa dan tampil beda di jalan, nyamannya yang nggak bisa dilawan, handlingnya juga juara banget, kalian bisa memilih mobil ini. Karena kalau kita ingat, iX1 aja yang spesifikasinya bahkan torsinya di bawah mobil ini, punya harga lebih mahal dibandingkan mobil ini 400 juta. Since mereka sama-sama mobil Eropa, padahal kalau secara nyaman, banyak reviewer luar negeri juga sudah bilang bahwa iX1 kurang nyaman, lebih nyaman EC4 ini. Jadi ya kami juga merasakan EC4 memang nyaman, walaupun kami memang belum merasakan rasa berkendara dari iX1, tapi kami sudah merasakan rasa berkendara dari X1. Jadi kami tahu persis tidak akan terlalu jauh berbeda, sehingga kalau kalian berperspektifnya Eropa, mobil ini akan jadi cukup worth it untuk dimiliki, apalagi untuk daily. Ini sangat menarik kali, karena pakai seminggu paling cuma habis 100.000. Kapan lagi beli mobil Eropa seirit itu? Oke Civis, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civis Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mohon maaf sebelumnya karena suara kami sedang habis, jadi agak kurang nyaman mungkin kalau didengar. Tapi pastikan juga kalian follow Instagram kami di @cvt.indonesia, dan kalau mau tertarik untuk meminang Citroen dan model-model lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.